Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Hupao bagaikan ikan di air dalam kamp tentara. Kepribadiannya selalu terbuka dan meskipun ada beberapa masalah di awal, namun masalah tersebut perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Hubungannya dengan pasukan di dalam tentara berangsur-angsur meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terutama berlaku bagi seorang pemimpin tim bernama Suyou. Orang ini adalah seorang wanita, dan saat melihatnya dia terkejut. Sejak saat itu, dia jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain, 13 duduk di pagoda, berkultivasi sepanjang hari seperti penjaga gerbang. Dia menunjukkan ketidakpedulian kepada siapapun kecuali kepada Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di kamp tentara ketiga di dalam kamar Yao Sisu ada kilatan cahaya biru. Tak lama kemudian, cahaya biru itu berubah menjadi simbol biru. Simbol-simbol biru ini berputar cepat dengan setetes darah biru di tengahnya. Tetesan darah biru ini terus berputar seperti sedang mendidih dan perlahan-lahan menjadi semakin intens. Tetesan darah biru itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat dan menjadi bola darah biru raksasa. Simbol-simbol di sekitarnya berputar lebih cepat. Setelah beberapa saat, simbol-simbol itu tiba-tiba terhenti seolah-olah ada sesuatu yang memanggil. Mereka semua terbang menuju bola darah biru dan terbang ke dalamnya. Ketika simbol terakhir masuk, bola darah biru itu dengan cepat menyusut. Bola itu tidak menyusut kembali menjadi setetes darah, tetapi menjadi bentuk tubuh yang indah. Proses ini tidak berlangsung lama dan selesai dalam waktu sekitar 5 tarikan nafas. Wanita ini sangat cantik dengan lekuk tubuh yang sempurna. Dia adalah Yao Sisu. Aku gagal lagi. Kalau bukan karena pil jiwa darah, aku pasti sudah mati 4 kali. Tetapi kali ini aku berhasil melewati lebih dari setengahnya. Jika ada seseorang yang dapat membantuku, aku pasti berhasil. Yao Sisu membuka matanya dan mendesah, namun dia segera menyipitkan matanya dan mulai berpikir. Masih ada 2 kultivator lagi di kota iblis kuno selain diriku. Di antara keduanya, salah satunya baru berada di tahap awal transformasi jiwa. Jadi dia tidak bisa banyak membantu. Hanya Wang Lin ini yang bisa bertahan hingga pukulan ke-7 Jenderal Iblis, yang seharusnya cukup kuat. Hanya saja kepribadiannya cukup dingin. Jadi jika tanpa imbalan apapun, aku khawatir akan sangat sulit untuk membuatnya membantuku. Yao Sisu merenung sejenak lalu melambaikan tangannya di depannya. Segera cahaya putih menutupi tubuh telanjangnya. Sementara itu, Wang Lin terus berkultivasi di dalam kamp tentara Jirah Hitam. Setelah menyerap energi spiritual iblis lebih dari 500 prajurit iblis dan pemimpin resimen Sun, kristal iblis di tubuhnya menembus 1000 tingkatan. Wang Lin tidak peduli dengan masalah apapun di kamp militer. Dia hanya menghabiskan seluruh waktunya untuk menyerap energi spiritual iblis dan mempersiapkan dirinya menerobos tahap akhir transformasi jiwa. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya sedikit berfluktuasi. Rekan kultivator Wang, tengah malam ini, temui aku di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara. Yao Sisu. Suara Yao Sisu bergema di dalam jiwa asal Wang Lin seperti awan asap berkabut. Wang Lin merenung sejenak sebelum menutup matanya dan melanjutkan kultivasinya. Pada tengah malam di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara, Yao Sisu berdiri di puncak gunung mengenakan gaun putih dan menunggu Wang Lin dengan tenang. Waktu berlalu perlahan dan bahkan setelah matahari berangsur-angsur muncul di cakrawala, Wang Lin masih belum muncul. Ekspresi Yao Sisu dingin saat dia mendengus dingin. Kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya putih dan langsung bergegas ke kamp tentara Wang Lin. Dia segera tiba di luar kamp tentara dan berteleportasi langsung ke dalamnya. Formasi di sekitar camp tidak berpengaruh padanya. Lagi pula, dia juga salah satu komandan.
Di kamp tentara, banyak prajurit iblis sedang berlatih formasi di bawah komando pemimpin resimen mereka. Tentu saja kemunculan Yao Sisu menarik perhatian semua prajurit iblis. Dia bergerak sangat cepat dan terbang langsung menuju pagoda tempat Wang Lin berada. Di luar pagoda, 13 tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia menatap dingin ke arah Yao Sisu yang terbang ke arah pagoda. Dengan suara yang lantang, 13 langsung berteriak, "Pendatang, berhenti!" Ekspresi Yao Sisu sedingin es. Dia mendengus dingin dan bukannya melambat. Dia malah terbang lebih cepat menuju pagoda. Pada saat ini, para pemimpin pasukan di luar sama sekali tidak ragu untuk menyerang ke arah pagoda. Di belakang mereka, para prajurit iblis melepaskan energi spiritual iblis dan segera mengikuti. Melihat Yao Sisu mendekat, 13 meraung saat dia maju satu langkah dan melayangkan pukulan. Yao Sisu bahkan tidak melihat ke arah 13 saat dia menunjuk ke udara. Segera sinar cahaya berwarna darah melesat keluar dan mengelilingi 13 yang membuatnya tampak seperti mengenakan jubah berdarah. Seketika seluruh tubuh 13 membeku di tempat seperti patung. Tepat saat Yao Sisu hendak melangkah masuk ke dalam pagoda, 9.000 prajurit iblis bergegas mendekat. Salah satu pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Komandan Yao, berhenti!" Wajah Yao Sisu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan seberkas cahaya berwarna darah muncul. Segera jarak 1000 kaki di sekitarnya dikelilingi oleh cahaya berwarna darah ini dan para prajurit iblis yang bergegas mendekat terhalang di luar. "Aku punya urusan pribadi dengan Komandan Wang, jadi jangan ganggu kami." Setelah mengatakan itu, Yao Sisu berjalan memasuki ke dalam pagoda. Saat dia melangkah ke loteng, angin sepoi-sepoi segera bertiup. Saat angin sepoi-sepoi itu mendarat di tubuhnya, ekspresinya langsung berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah sebelum angin sepoi-sepoi itu berhenti bertiup. Tubuh 13 juga terkena angin sepoi-sepoi. Dia langsung gemetar dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin di telinganya, dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Sisu sebelum duduk kembali dalam diam. Rekan kultivator Yao benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Suara Wang Lin perlahan keluar dari pagoda. Tidak ada tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya. Rasa dingin di wajah Yao Sisu masih ada saat dia mendengus dan berkata, "Kemarahanku tidak dapat menandingi kesombongan rekan kultivator Wang." Setelah itu, dia melangkah maju 3 langkah lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Jendela di dalam pagoda tertutup rapat, jadi tidak ada cahaya yang bisa masuk. Begitu pintu dibuka, sinar matahari yang terang pun masuk ke dalam pagoda. Saat ini Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di tengah kegelapan dan ekspresinya tersembunyi di balik kegelapan. Kemudian suara Wang Lin terdengar sangat dingin. "Karena kamu sudah memasuki tempat ini, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang menarik minatku, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu." Dia telah mencapai momen kritis kultivasinya dan berencana melakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa bulan untuk memurnikan energi spiritual iblis di dalam tubuhnya agar mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sekarang setelah dia diganggu, tentu saja Wang Lin tidak akan memberinya muka apapun. Saat berikutnya, Yao Sisu berkata dengan dingin, "Ketika aku memintamu untuk menemuiku di gunung kuno, mengapa kamu tidak datang? Kenapa aku harus pergi?" Wang Lin mengerutkan kening saat menjawabnya. Dia baru bertemu gadis ini 2 kali sebelumnya. Jika dihitung kali ini, itu baru ketiga kalinya. Yao Sisu terkejut saat mendengarnya. Dia dipenuhi amarah sebelumnya, jadi dia langsung datang ke sini. Sekarang Wang Lin membalas dengan pertanyaan itu, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir sejenak,
Yao Sisu membungkuk dan berkata dengan lembut, "Ini adalah kesalahanku, dan kuharap rekan kultivator Wang tidak keberatan. Aku datang ke sini karena aku butuh bantuan rekan kultivator Wang." "Ada apa?" Kata-kata Wang Lin singkat. Dia tidak ingin membuang-buang waktu bersamanya, karena saat ini adalah saat yang penting untuk memurnikan energi spiritual iblis di dalam tubuhnya. Yao Sisu menunjuk ke belakangnya dan pintu tiba-tiba tertutup. Lalu cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh pagoda. Masalah ini sangat rahasia, jadi aku harus waspada. Aku harap rekan kultivator Wang tidak keberatan. Saat ini Yao Sisu perlu meminta bantuan, jadi dia harus menahan amarahnya. Wang Lin segera menanggapinya dengan tenang. "Tidak masalah." Yao Sisu tampak berpikir sejenak dan berkata, "Ada batasan yang tidak bisa kulanggar sendirian. Jika rekan kultivator Wang membantuku, maka pembatasan itu bisa dilanggar, dan aku pasti akan memberikan hadiah besar." Wang Lin berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Saat ini aku memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak dapat membantumu untuk melanggar pembatasan. Kuharap rekan kultivator Yao akan memaafkanku." Lupakan kenyataan bahwa dia benar-benar tidak punya waktu sekarang. Bahkan jika dia punya waktu, dia tidak akan setuju begitu saja. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengannya. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasinya dengan tingkat kultivasinya, maka Wang Lin juga tidak percaya bisa banyak membantunya. Selain itu, bagian terpentingnya adalah kata-katanya sangat samar dan jelas banyak yang terlewat. Akibatnya, Wang Lin tidak mau membantunya dan dia tidak punya alasan untuk membantunya. Ketika Yao Sisu memutuskan untuk meminta bantuan Wang Lin, dia sudah tahu bahwa Wang Lin tidak akan setuju begitu saja. Jadi dia tidak menyerah untuk menggodanya. Kultivasi rekan kultivator Wang berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika kamu ingin mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan sangat banyak. Dan jika kamu ingin melangkah ke tahap ascendant, jumlah batu giok surgawi yang kamu butuhkan tidak terbayangkan. Ini hanya berbicara tentang meningkatkan level kultivasimu. Adapun untuk menghabiskan waktu 500 tahun di sini, kamu juga harus menyiapkan banyak batu giok surgawi hanya untuk dikonsumsi secara teratur. Oleh karena itu, aku yakin batu giok surgawi adalah hal terpenting bagi rekan kultivator Wang saat ini. Aku ingin tahu, apakah rekan kultivator Wang memiliki stok yang cukup? Jika tidak, aku bisa menyediakannya. Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di ruangan gelap itu ada dua mata bersinar seperti bulan yang menatapnya. Dia segera menatap Yao Sisu dan bertanya, "Ada berapa banyak yang bisa kamu berikan?" Yao Sisu tersenyum saat mendengarnya. Dia tidak takut Wang Lin akan memberikan harga yang terlalu tinggi. Tetapi sebelumnya, Wang Lin sama sekali tidak tertarik. Sekarang setelah Wang Lin bertanya, dia yakin bahwa dia bisa memuaskannya. Yao Sisu segera berkata dengan tenang, "Aku bisa menyediakan cukup banyak agar rekan kultivator Wang bisa mencapai tahap awal ascendant." Mata Wang Lin berbinar mendengarnya. Kata-kata Yao Sisu sungguh mampu menggodanya. Saat ini dia memang membutuhkan batu giok surgawi. Jika dia memiliki cukup banyak, maka dia pasti sudah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan tidak perlu menyerap energi spiritual iblis yang telah susah payah dia kumpulkan. Apa yang dikatakannya benar, meskipun Wang Lin hanya memiliki batu giok surgawi yang cukup untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia menggunakan segalanya sekarang, maka saat dia terluka atau kehilangan energi spiritual surgawi dalam 500 tahun, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan.
Dia sudah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, itulah mengapa dia masih belum menyerap energi dari batu giok surgawi manapun. Sebaliknya, dia mengumpulkan energi spiritual iblis untuk menyatu dengan energi spiritual surgawinya. Wang Lin bahkan bertekad bahwa begitu dia mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, dia akan memimpin para prajurit iblis keluar dan mengacak-ngacak setiap kultivator yang ditemuinya untuk mendapatkan batu giok surgawi. Bagaimana jika rekan kultivator Wang setuju, aku dapat memberikan cukup banyak batu giok surgawi sehingga kamu bisa mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sedangkan sisanya, aku akan segera memberikannya kepadamu setelah kita kembali. Wang Lin merenung cukup lama lalu bertanya, apa jenis pembatasannya? Aku tidak tahu nama pembatasannya, tetapi itu sangat aktif. Pembatasan itu menciptakan roda berputar dengan total 18 segel pembatasan. Aku hanya bisa menembus yang ke-11, tetapi dengan bantuanmu, aku yakin bisa menembus semuanya. Apa yang Yao Sisu katakan sebagian besar benar, tetapi ada hal sangat penting yang tidak disebutkannya. Melanggar pembatasan ini adalah masalah hidup dan mati. Jika berhasil masuk, maka akan hidup. Tetapi jika gagal, maka akan mati. Dia telah gagal 4 kali, artinya dia sudah mati 4 kali dan mengkonsumsi 4 pil jiwa darah yang sangat berharga. Untuk bisa mendapatkan pil ini, ayahnya telah mempertaruhkan nyawanya. Jumlah pil ini hanya ada 13 dan sebagian besar ada di tangannya. Saat ini, Wang Lin merenung sejenak lalu menatapnya tajam dan bertanya, di mana pembatasannya? Yao Sisu berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi sampai rekan kultivator Wang setuju. Aku dapat memberitahumu bahwa diperlukan harta karun khusus untuk memasuki tempat itu. Sampai saat ini, seharusnya tidak ada seorang pun selain aku yang bisa memasukinya. Setelah mendengarnya, Wang Lin bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia menyembunyikan banyak hal dariku, namun saat ini batu giok surgawi sangat penting untukku. Jika aku memiliki cukup batu giok surgawi, maka aku dapat mencapai tahap akhir transformasi jiwa dalam waktu singkat. Meskipun mencapai tahap ascendant akan mengharuskanku untuk lebih memahami tentang surga, namun dengan adanya batu giok surgawi, aku tidak perlu terlalu khawatir. Namun aku tidak bisa dengan mudah berjanji kepadanya. Aku harus melihat apa batas akhirnya. Wang Lin segera menggelengkan kepalanya. Aku perlu waktu untuk mempertimbangkan ini. Aku akan memberi jawaban kepada rekan kultivator Yao 4 bulan dari sekarang. Alis Yao Sisu yang cantik sedikit mengerinyit. Dia sudah merasa bahwa tawarannya sangat bagus dan dia sangat tulus. Dia sudah mengatakan segala sesuatu yang perlu dikatakan. Dia bahkan menahan amarahnya karena dia membutuhkan bantuannya. Akan tetapi, Wang Lin terus menunda masalahnya dan ini membuatnya mulai merasa tidak sabar. Namun tanpa bantuannya, dia harus menunggu hingga tahap ascendant sebelum dia dapat menembus pembatasan tersebut. Meskipun dia tidak kekurangan batu giok surgawi, namun dia tetap harus memahami surga terlebih dahulu. Memahami surga bisa berlangsung singkat atau lama. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya mereka akan memperoleh pencerahan. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan kultivator di sini mengetahui tempat ini, atau itu akan memicu malapetaka. Setelah berpikir berkali-kali, Wang Lin adalah kandidat yang paling cocok. Melihat wujud iblis Wang Lin saat bertarung dengan Jenderal Iblis membuatnya semakin yakin bahwa dia bisa mematahkan pembatasannya dengan bantuannya. Yao Sisu menatap Wang Lin dan mulai berpikir. Dia mulai mengingat kembali apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan tampaknya agak memahami maksudnya. 4 bulan yang diminta Wang Lin hanyalah bentuk negosiasinya. Sekarang dia merasakan sedikit rasa jijik dan suaranya secara alami menjadi lebih dingin saat dia berkata,
Apalagi yang kamu inginkan? Lebih banyak batu giok surgawi, harta karun, atau mantra? Wang Lin tidak mempermasalahkan satupun pembicaraannya dan menjawabnya dengan tenang. Aku tidak peduli dengan harta ataupun mantra. Mengubahnya menjadi lebih banyak batu giok surgawi adalah yang terbaik. Rasa benci di hati Yao Sisu bertambah 7 kali lipat dan dia berkata dengan tegas, "Gua leluhur darah memiliki banyak batu giok surgawi. Aku akan memberikan sebuah token dan begitu kamu meninggalkan tanah roh iblis, kamu bisa mengambilnya sendiri." Wang Lin segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi masalah ini sangat berbahaya, jadi aku masih perlu mempertimbangkannya." Wajah Yao Sisu tiba-tiba menjadi dingin dan dia bertanya dengan dingin, "Butuh berapa lama kamu ingin mempertimbangkannya?" Wang Lin menjawabnya dengan tenang, "Sekitar 3 bulan. Kamu?" Yao Sisu terlihat sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya yang menyebabkan pintunya terbuka, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. "Aku tidak akan mengantarmu pergi." Yao Sisu baru saja mengeluarkan setengah kakinya dari pagoda ketika dia menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengatupkan giginya dan menyentuh tas penyimpanannya untuk mengambil pil lilin. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, "Aku akan memberikan ini dan kamu akan pergi bersamaku dalam waktu 3 hari. Jika kamu masih tidak setuju, lupakan saja masalah ini." Mata Wang Lin menyipit dan menatap pil lilin di tangan Yao Sisu. Pil lilin ini tampak sangat biasa tanpa ada yang aneh. Namun saat dia terus memindainya, dia melihat deretan simbol halus yang terukir di atas pil itu. Simbol-simbol ini berkedip dalam frekuensi aneh yang cocok dengan nafas dan detak jantung Yao Sisu. Wang Lin segera bertanya dengan nada yang serius, "Apa itu?" Yao Sisu tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu apa ini?" Itu sudah bisa diduga, karena kamu baru saja menjadi murid Tian Yunzi. Ini adalah sesuatu yang unik milik ayahku, leluhur darah. Ini disebut dengan pil jiwa darah. Pil jiwa darah? Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar tentang pil ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak tahu bahwa jika para kultivator di Tianyun mendengar ini, maka mereka semua akan menjadi gila. Bisa dikatakan nilai pil ini tidak dapat diperkirakan. Yao Sisu segera berkata dengan dingin, "Pil ini dibuat tidak untuk ditelan, melainkan untuk meninggalkan jejak jiwa dan daging asalmu di dalamnya dan menciptakan hubungan. Bahkan jika jiwa asalmu hancur, kamu masih bisa bereinkarnasi. Lebih tepatnya, pil ini bisa mati untukmu sekali saja." Ekspresi wajah Wang Lin akhirnya berubah. Dia melambaikan tangan kanannya yang menyebabkan pil itu terbang keluar dari tangan Yao Sisu dan jatuh ke tangannya. Yao Sisu sudah tahu bahwa Wang Lin ingin memeriksanya sendiri, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya. Saat dia melihat ekspresi Wang Lin, dia mulai mencibir di dalam hatinya. Meskipun itu adalah pil jiwa darah, namun itu adalah pil yang gagal. Ini adalah sesuatu yang diciptakan ayahnya untuk mencegah orang lain mencurinya. Meskipun pil itu juga mengandung setetes darah biru, namun pil itu mengandung terlalu banyak kotoran dan racun. Selain dia dan ayahnya, tidak ada seorang pun yang bisa membedakan pil asli dan palsu. Hasilnya, tidak perlu takut pada siapapun yang mencoba mencurinya. Kalau seseorang menaruh harapannya pada pil kegagalan ini, berarti dia sudah membuang separuh hidupnya. Wang Lin memegang pil lilin dan segera menyadari simbol-simbol di atasnya. Frekuensi kilatan tiba-tiba berubah sesuai dengan detak jantungnya sendiri. Jelas frekuensi kilatan tergantung pada siapa yang memegang pil tersebut. Sambil memegang pil ini, Wang Lin merasakan ikatan darah yang kuat. Rasanya pil ini adalah bagian dari tubuhnya, dan perasaan ini sangatlah kuat.
Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam lalu mengangkat kepalanya untuk menatap Yao Sisu dan berkata dengan nada serius, "Berikan aku batu giok surgawi itu." Tanpa sepatah kata pun, Yao Sisu mengeluarkan sekantung harta karun dan melemparkannya ke Wang Lin lalu berkata, "Ini cukup untuk membuatmu mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Aku akan memberimu sisanya saat kita kembali. 3 hari dari sekarang, temui aku di gunung kuno tengah malam." Wang Lin merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Yao Sisu langsung tersenyum dan pergi. Dia tidak takut Wang Lin mengambil barang-barang itu dan pergi. Dia tidak peduli dengan batu giok surgawi, dan dia bahkan kurang peduli dengan pil itu. Tatapan Wang Lin masih tertuju pada Yao Sisu hingga dia berada jauh. Dia mengalihkan pandangannya dan mulai berpikir, "Wanita ini sungguh percaya diri. Dia tidak takut aku akan mengingkari janjiku. Namun, pasti ada alasan mengapa dia begitu percaya diri. Kurasa wanita ini sama sekali tidak peduli dengan batu giok surgawi. Untuk bisa memberikan begitu banyak sekaligus, kurasa ayahnya leluhur darah memiliki banyak batu giok surgawi. Namun pil jiwa darah ini agak aneh. Jika pil ini benar-benar seperti yang dia katakan, tidak mungkin jumlahnya banyak, jadi pasti sangat langka. Aku khawatir ini sebanding dengan mantra surgawi yang sebenarnya. Demi mendapatkan bantuanku, dia rela memberikan 1. Kalau aku jadi dia dan harus memberikannya kepada seseorang, aku pasti akan melakukan sesuatu pada pil itu." Wang Lin terlihat menyeringai dan bergumam, "Yao Sisu, jika kamu tidak begitu percaya diri, paling-paling aku hanya akan meragukanmu. Tetapi sekarang aku yakin ada yang salah dengan pil jiwa darah ini." Mata Wang Lin berbinar saat dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera jiwa biasa. Dia segera mengibaskan bendera itu dan berteriak, "Cao Yido!" Kabut hitam dengan cepat keluar dari bendera jiwa dan mengambil bentuk seseorang. Saat Cao Yido muncul, dia bersujud di tanah dan dengan hormat berkata, "Salam Tuan." Wang Lin tidak membuang waktu dan bertanya, "Apa kamu kenal leluhur darah?" Ketika Cao Yido mendengar nama leluhur darah, ekspresinya langsung berubah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dan dia segera berkata, "Aku tahu tentang ketenarannya. Leluhur darah adalah seseorang yang diketahui oleh setiap kultivator di planet Tianyun. Rumor mengatakan bahwa dia telah menantang senior Tian Yunji sebanyak 7 kali. Dan meskipun dia selalu kalah, namun tingkat kultivasinya selalu lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa dia adalah kultivator terkuat ketiga di planet Tianyun setelah Tian Yunzi dan Ling Tianho. Meskipun hanya rumor, itu menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya yang sebenarnya." Mendengar kata-katanya, Wang Lin merenung sejenak lalu bertanya lagi, "Apakah kamu pernah mendengar tentang pil jiwa darah?" "Pil jiwa darah?" Cao Yido langsung bersemangat. Tingkat kegembiraan yang ditunjukkannya bahkan lebih dari saat Wang Lin menjanjikannya tubuh transformasi jiwa. "Tuan, pil jiwa darah ini adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun teratas di planet Tianyun. Pil ini memiliki kemampuan untuk mencuri dari surga dan mengubah nasib seseorang dengan memungkinkan para kultivator untuk bangkit dari kematian. Pil ini hanya milik leluhur darah. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya." Cao Yido sangat gembira dan ucapannya menjadi jauh lebih cepat. Wang Lin langsung membuka tangan kanannya dan di tangan kanannya ada pil lilin yang berkedip aneh. "Apakah kamu tahu apa ini?" Cao Yido terkejut dan mengamati pil lilin itu dengan seksama. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dibungkus oleh lilin yang terbuat dari binatang kadal putih dan memiliki total 3.614 simbol yang terukir di atasnya. Lilin itu berkedip seiring dengan frekuensi napas pemegangnya dan memberikan perasaan bahwa itu adalah daging dan darahmu. "Tuan, apakah aku benar?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk.
Chow Yidou menahan kegembiraan di dalam hatinya dan segera berkata, "Tuan, tolong teteskan setetes darah di atasnya." Wang Lin ragu sejenak sebelum menggigit ujung jarinya dan meneteskan darahnya. Saat darah itu jatuh ke pil lilin, ada kilatan cahaya biru. Cahaya biru itu bertahan selama 3 tarikan nafas sebelum menghilang. Simbol yang berkedip pada lilin dan cahaya biru dengan setetes darah. Ya, ini adalah pil jiwa darah. Saat Chow Yidou menatap pil lilin itu, wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Wang Lin tampak muram saat dia menatap Chow Yidou dan bertanya perlahan, "Chow Yidou, dengan tingkat kultivasimu, apakah kedudukanmu di sektemu tinggi?" Chow Yidou sama sekali tidak mendengar perkataan Wang Lin. Saat ini yang ada di matanya hanyalah pil jiwa darah. Pil ini sangat penting baginya. Dia samar-samar ingat bahwa jika dia meminum pil ini sebagai jiwa, itu akan memungkinkannya untuk memadatkan tubuh baru. Melihat penampilannya, Wang Lin mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dengusan ini merasuki jiwa Chow Yidou dan seperti seember air dingin yang disiramkan kepadanya dan membuatnya langsung tersadar. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia terkejut sebelum menggelengkan kepalanya dengan getir. "Tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, aku tidak akan dikirim ke planet Sujaku oleh sekte mayat untuk memiliki tubuh." Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata lagi, "Jika statusmu tidak tinggi, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang pil jiwa darah, hingga tidak tahu bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu?" Chow Yidou terkejut mendengarnya dan tersenyum waspada. "Tuan, metode untuk mengidentifikasi pil jiwa darah diketahui oleh hampir semua orang di planet Tianyun. Itu bukanlah rahasia." Wang Lin mengangguk sambil melambaikan bendera jiwa dan memasukkan Chow Yidou kembali ke dalamnya. Kemudian melihat pil jiwa darah dengan ekspresinya yang tampak muram. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.